Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Monica dengan NPM 201506122. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait struktur direktori dan perintah dasar dari Linux. Langsung saja yang pertama, apa sih struktur direktori Linux itu? Jadi, struktur direktori Linux ini merupakan direktori khusus yang digunakan untuk menyimpan file-file pada operating system Linux agar lebih mudah untuk mengorganisir dan menjalankannya. Nah, di sini terdapat contoh struktur direktori Linux. Yang pertama saya ambil yang cukup sederhana. Nah, di mana yang paling atas terdapat garis miring atau yang disebut dengan slash. Nah, slash ini merupakan jika di dalam struktur direktori Linux, slash ini dinamakan dengan root. Nah, root ini adalah struktur direktori Linux tertinggi yang membawahi struktur direktori yang berisi struktur direktori lainnya. Seperti contohnya ada user, var, opt, temp, home, etc, dan bin dan lain sebagainya. Kemudian di dalam var juga ada yang namanya www dan log. Kemudian untuk home ini dia biasanya berisi username dari Linux pengguna. Kemudian adapun struktur yang kedua ini lebih kompleks dibandingkan struktur daripada yang struktur direktori yang pertama, di mana di sini lebih banyak struktur direktori yang dituliskan. Namun ini sebenarnya belum mencakup semua struktur direktori yang ada karena struktur direktori pada Linux itu cukup kompleks. Kemudian selanjutnya ini merupakan contoh struktur direktori Linux yang telah saya buat sendiri berdasarkan hasil pengoperasian Linux pada laptop saya. Jadi pada Linux saya terdapat struktur direktori seperti bin, etc, lib, mnt, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang hanya saja di sini saya tuliskan beberapa dengan contohnya yaitu var. Nah, contohnya seperti var ini saya isi run, snap, lib, tmp. Sebenarnya masih ada lagi isi di dalam var ini. Kemudian di dalam dev juga ada yang namanya cdrom. Kemudian di dalam home ini ada username saya yaitu Windy. Mungkin saya akan coba buka Linux-nya untuk lebih jelasnya. Baik, selanjutnya kita coba saja membuka terminal pada Linux masing-masing untuk melihat list struktur direktori Linux apa saja yang ada pada Linux kita. Nah, yang pertama kita ketikkan sudo su untuk menjadi admin atau super user supaya kita bisa mengakses struktur direktori di dalamnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya masih ada di dalam home, maka saya change directory dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal ketikkan ls untuk melihat struktur direktori Linux apa saja yang ada. Di sini ada banyak dan sama seperti yang sudah saya gambarkan pada gambar sebelumnya yang terdapat di PowerPoint. Hanya saja pada gambar tersebut tidak saya gambarkan semuanya karena ini sangat banyak dan di situ hanya saya tuliskan beberapa yang penting-penting saja. Contohnya seperti tadi di dalam var itu saya menambahkan ada lib, snap, tmp, dan run. Kita coba buka ls var. Nah, ini sebenarnya ada banyak, tapi yang saya tuliskan hanya beberapa. Kemudian di usr juga terdapat bin, lib32, lib64, lib, sbin, dan lain sebagainya. Namun yang saya tuliskan hanya bin, lib, dan sbin. Kemudian kita clear dulu. Oke. Nah, terdapat beberapa struktur direktori Linux yang tidak saya tuliskan. Yang pertama contohnya seperti cdrom. Kita coba. Masih kosong. Oke, cdrom ini merupakan mount point untuk cdrom yang mana bisa dikatakan sebagai lokasi sementara
dari si DROM yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi sebenarnya ini tuh bukan termasuk dalam struktur direktori Linux yang standar. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya ini lib64, libx32 dan lib32. Kita coba salah satu. Nah, jadi sebenarnya ketiga ini atau nanti ada lagi yang namanya libx dan lain-lain, ini merupakan alternatif dari library yang ada. Dengan kata lain, hanya bersifat opsional. Kemudian ada pun yang selanjutnya yaitu lostfont, dimana ini ya lostfont ini berfungsi untuk menempatkan file yang rusak, sehingga dengan adanya lostfont ini dimudahkan untuk kita jika ingin memulihkan data-data yang rusak. Kemudian ada juga yang selanjutnya yaitu proc. Kita coba lihat proc. Nah, ini terdapat banyak. Nah, proc ini berfungsi untuk menyimpan informasi parameter kernel dan konfigurasi dari sistem. Kita coba clear lagi. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya run. Nah, run ini berfungsi untuk menyimpan sistem yang valid sampai sistem tersebut melakukan boot selanjutnya. Kemudian ada pun swap file. Nah, swap file ini berfungsi untuk membackup memori RAM. Kemudian ada juga yang disebut dengan ini SIS. Ini terdiri dari dev, device, firmware dan segala macamnya. Nah, SIS ini berisi kernel, firmware, dan file yang berhubungan dengan sistem. Baik, mungkin tadi sudah dilihat bagaimana cara mengakses atau melihat list dari struktur direktori Linux. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan apa saja struktur direktori Linux. Yang pertama itu ada root atau dilambangkan dengan lambang slash atau garis miring. Nah, root ini merupakan direktori home untuk user root atau akar seluruh direktori. Jadi, di dalam root ini nantinya akan berisi direktori-direktori seperti yang telah dilihat pada terminal Linux tadi. Kemudian yang kedua ada yang namanya bin. Nah, bin ini merupakan user binary yang berisi perintah yang dibutuhkan saat boot up. Perintah yang digunakan oleh sistem dan akan disimpan dalam direktori ini. Kemudian ada etc atau sering disebut dengan configuration files. Nah, configuration files ini berisi konfigurasi file khusus untuk mesin dan file konfigurasi untuk jaringan. Nah, selanjutnya ada lib. Nah, lib ini merupakan sistem libraries atau berisi file-file library yang mendukung file-file binary dalam direktori bin dan direktori sbin. Yang kelima ada yang namanya MNT atau mount directory. Nah, mount point ini merupakan mount point untuk temporary oleh sistem administrator. Kemudian yang keenam ada yang namanya TMP atau temporary files, di mana temporary files ini merupakan direktori yang berisi file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada yang namanya var atau variable files. Nah, variable files ini merupakan direktori yang berisikan file-file log system dan lain-lain. Nah, seperti yang telah kita lihat pada terminal Linux tadi, bahwasanya di dalam var ini terdapat yang namanya folder log. Kemudian selanjutnya nomor 8 adalah boot. Nah, bootloader files ini berisi file-file yang berhubungan dengan bootloader. Kemudian selanjutnya ada dev atau device files, di mana direktori ini berisi file device pada komputer, termasuk seperti perangkat terminal, USB, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian ada home atau home directories. Nah, direktori ini berisi file pengguna, pengaturan pengguna, profil, dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya adalah media. Nah, media ini atau disebut juga sebagai removable media device, di mana directory ini merupakan tempat sementara untuk menyimpan removable device. Kemudian selanjutnya ada OPT atau Optional Add-on Application, di mana directory ini berfungsi untuk menyimpan file-file tambahan yang sifatnya opsional. Kemudian untuk selanjutnya ada SBIN atau sistem binaris. Sistem binaris ini berisi perintah-perintah Linux yang biasanya digunakan oleh administrator sistem. Jadi sistem binaris ini digunakan untuk tujuan pemeliharaan sistem. Kemudian selanjutnya ada SRV atau service data, berisi file-file service yang dibutuhkan oleh sebuah server. Yang ke-15 ada yang namanya USR atau User Programs, di mana User Programs ini berisi file-file binary, library, dan dokumentasi serta source code dari sistem. Kemudian selanjutnya membahas mengenai perintah dasar dari Linux. Nah, perintah dasar dari Linux yang pertama ada pwd command. Nah, pwd command atau sering disebut sebagai Brain Working Directory ini berfungsi untuk mencari keberadaan kita saat ini. Misalnya kita sedang mengakses di home, maka kita bisa mengetikkan pwd untuk mengetahui bahwa kita benar-benar berada di dalam home. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan terkait pengaplikasian beberapa perintah dasar Linux lewat terminal di Linux. Kemudian yang kedua ada cd command. Nah, ini berfungsi untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Di sini terdapat beberapa contoh, yaitu menggunakan cd kemudian spasi titik-titik. Ini berfungsi untuk memindahkan satu direktori ke atasnya. Kemudian jika hanya cd saja, ini langsung membuka folder home atau kembali ke folder awal. Kemudian untuk cd min dengan tanda penghubung itu berfungsi untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada ls command. Nah, ls command ini berfungsi untuk melihat isi dari direktori. Nah, seperti yang telah kita coba tadi, bahwa untuk cara kita untuk melihat list dari struktur direktori Linux, kita bisa mengetikkan ls chat command, di mana chat command ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Jadi lewat chat command juga kita bisa melihat apa aja sih isi dari sebuah direktori atau sebuah file di dalam direktori itu. Kemudian yang kelima ada cp commands atau copy. Nah, ini berfungsi untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Kemudian ada selanjutnya hampir sama dengan cp copy, hanya saja ini move. mv command atau move ini berfungsi untuk memindahkan file. Kemudian selanjutnya ada mkdir command, di mana mkdir ini berfungsi untuk membuat direktori baru. Ada pula rmdir command, ini berfungsi untuk menghapus direktori, khususnya untuk direktori yang masih kosong. Kemudian ada rm command. Nah, untuk rm command ini berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Kemudian yang selanjutnya ada touch command. Touch command ini berfungsi untuk membuat file baru yang kosong. Kemudian locate command. Locate command ini berfungsi untuk mencari lokasi file. Kemudian yang ke-12 ada find command, di mana find command ini berfungsi untuk mencari file dan direktori yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Untuk grab command ini berfungsi untuk melakukan pencarian di semua teks dalam file yang diberikan. Adapun sudo command, sudo command ini berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses atau permission administratif atau root. Yang ke-15 ada df command. Nah, df command ini berfungsi untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Kemudian yang ke-16 ada do command. Nah, do command ini berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau suatu direktori. Yang ke-17 ada head command. Nah, head command ini berfungsi untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default perintah ini itu akan menampilkan 10 baris pertama. Sebaliknya, tail command ini berfungsi untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file.
Dan selanjutnya ada deep comment. Nah, deep comment ini berfungsi untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Adapun pair comment berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarbal dengan format zip, di mana kompresi yang dilakukan bersifat opsional. Adapun chmod comment berfungsi untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission file dan directory. Untuk chown comment berfungsi untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau username yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada jobs comment. Jobs comment ini berfungsi untuk menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Kemudian ada kill comment yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau untuk mati dengan sendirinya. Kemudian ada ping comment berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Ada widget comment. Nah, widget comment ini digunakan untuk mengunduh file dari internet. Kemudian ada uname comment berfungsi untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem dari Linux. Nah, ada top comment yang berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Untuk history comment ini berfungsi untuk mengecek kembali atau mereview komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kemudian ada main comment berfungsi untuk menampilkan fungsi dari komen Linux tertentu. Ada echo comment yang berfungsi untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Echo comment ini juga bisa digunakan untuk menambahkan teks pada suatu file tertentu. Nah, zip dan unzip comment. Nah, zip ini berfungsi untuk mengkompres file ke arsip zip, sedangkan unzip berfungsi untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Jadi berfungsi yang sebaliknya. Kemudian yang ke-33 ada yang namanya hostname comment, berfungsi untuk mengetahui nama host atau nama dari network. Kemudian ada user add comment yang berfungsi untuk membuat user baru, sedangkan passwd untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Adapun yang terakhir adalah user del comment yang berfungsi untuk menghapus akun user. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan langsung lewat sistem operasi Linux. Oke, baik. Setelah saya menjelaskan 35 perintah dasar dari Linux, di sini saya akan mencoba mengaplikasikannya langsung lewat terminal yang ada pada Linux saya. Nah, yang pertama langsung saja kita ketikkan sudo su untuk menjadi admin atau super user sehingga kita bisa mengakses direktori di dalamnya. Nah, kemudian kita masukkan password. Ini masih berada di dalam home. Kita change directory / supaya kita kembali ke rootnya. Kita coba cek ya menggunakan perintah yang pertama yaitu nah, menggunakan perintah print working directory ini digunakan untuk mengetahui lokasi kita saat ini. Nah, saat ini kita sedang berada di root, maka ketika kita ketikkan ini muncul slash ini artinya adalah berarti kita sedang berada di dalam root. Kemudian selanjutnya ini coba saya clear. Oke. Kita akan mencoba melihat list dari struktur direktori apa saja yang ada dalam Linux kita. Kita ketik ls, maka akan muncul dari bin hingga ke user. Kita coba lihat yang ls user. Nah, di sini kan ada banyak, ada bin, games, dan lain sebagainya. Kita masuk, kita change directory, dan kita berpindah ke user. Kita masuk ke folder user, kemudian kita coba ls games. Nah, ini muncul daftar dari isi direktori user, lebih tepatnya yang berada di dalam folder games. Nah, kemudian kita coba cek kita sekarang ada di mana. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang artinya kita sedang berada di dalam direktori user. Kita change directory untuk kembali ke root. Clear dulu biar nggak berantakan. Terus kita ls lagi. Nah, kemudian di sini saya coba membuka
var. Kita langsung cd var. Oke, kita sudah ada di var. Kita coba lihat list apa saja sih yang ada di dalam var. Nah, ini ada banyak, ada backup, change, crash, dan lain sebagainya. Kita coba masuk ke ini, log. Kita change directory log. Oke, kita sudah masuk di dalam log. Kita coba lihat list di dalam log, ada banyak. Nah, di sini saya mau coba masuk di apt. Kita coba cd apt. Kemudian kan sekarang kita sudah berada di dalam apt. Kita lihat di dalam sini ada apa saja. Nah, di sini ada applog.xz, history log, dan lain sebagainya. Kita coba lihat apa sih isi dari history log ini. Nah, caranya adalah dengan perintah cat history log. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini karena history log ini berisi riwayat kapan kita mengakses ini terminal, mulai dari start date atau tanggal dimulai sampai dengan masih ke bawah lagi end date-nya. cd change directory, kita kembali ke root, lalu kita clear dulu. Sudah di clear. Sekarang saya ingin mencoba membuat folder baru. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu. Ini hanya ini saja direktorinya, dan saya mau coba buat yang baru dengan perintah mkdir. Kita coba ketikkan mkdir, saya kasih nama foldernya Nika, enter. Nah, kita coba lihat listnya. Di sini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk direktori Nikanya. Kemudian saya juga mau coba bikin lagi satu lagi, mkdir windy. Kita enter. Saya mau bikin satu lagi nih, mkdir dwi. Oke, kita coba lihat ls-nya. Ini sudah ada dwi, nika, dan windy. Saya clear dulu. Kita lihat ls lagi. Selanjutnya saya mau coba masuk ke folder nika. Maka saya change directory cd nika. Kita masuk ke folder nika. Nah, di sini di dalam folder nika ini saya mau membuat file baru. Nah, saya ketikkan dengan perintah touch. Saya kasih nama filenya nika.txt. Oke, kita enter. Nah, kita coba ls ya. Nah, sudah ada file yang bernama nika.txt yang berada di dalam folder nika. Kemudian selanjutnya saya mau balik dulu ke rootnya. Kemudian saya mau masuk ke folder windy. Nah, di folder windy ini juga saya mau coba bikin file baru, touch windy.txt. Kita enter. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada windy.txt di dalam folder windy. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya. Kita ada di mana menggunakan perintah yang tadi, yaitu pwd. Nah, kita ada pada folder windy. Kemudian kita kembali ke root, kita clear lagi. Selanjutnya saya mau coba memindahkan file nika.txt yang ada pada folder nika dan ingin saya pindahkan ke folder windy. Yang pertama kita coba lihat listnya dulu. Nah, maksudnya di sini saya ingin memindahkan file yang ada di dalam nika ini ke dalam folder windy. Caranya adalah yang pertama kita masuk dulu ke folder ke direktori nika. Nah, setelah masuk ke sini kita gunakan perintah
move atau disingkat mv, kita ketikkan saja slash directory saat ini yaitu Nika, kemudian slash lagi nama filenya yaitu Nika txt, kita spasi lalu slash, kita mau pindahin ke Windy, maka kita ketikkan Windy slash enter. Nah, kita coba lihat nih, udah pindah apa belum. Kalau dia sudah pindah, otomatis file Nika txt yang ada di dalam folder Nika ini akan hilang karena telah berpindah ke folder Windy. Maka kita coba ls. Nah, sudah kosong, artinya dia sudah berpindah. Kita coba cek, kita change directory. Nah, kita coba cek caranya, kita masuk ke directory Windy. Kita lihat list yang ada di dalam Windy. Nah, di sini ada dua sekarang. Yang tadi kita buat yaitu Windy txt dan Nika txt yang baru saja kita pindahkan. Kemudian kita clear dulu. Oke. Selanjutnya saya mau mencoba mengcopy paste. Ingat tadi telah kita buat folder satu lagi yaitu folder Dwi. Oke, saya mau coba mengkopikan file Windy txt ke dalam folder Dwi. Dengan kata lain, jika kita copy, maka file di tempat semula tidak akan hilang, yaitu dengan mengetikkan perintah cp atau copy, kemudian kita spasi folder saat ini, kemudian kita slash lagi, kita ketikkan file yang mau kita pindahkan, di txt slash kita ke d, kita enter. Nah, kita lihat ya. Nah, dia masih tetap ada di sini, Windy masih tetap berada di folder Windy. Kita coba change directory, kita pindah ke cd, kita lihat list yang ada di dalam Dwi. Nah, di dalam Dwi sekarang yang semula kosong, dia sudah terisi dengan file Windy txt yang baru saja kita kopikan. Change directory untuk kembali ke root, clear dulu. Oke, selanjutnya kita lihat list lagi. Nah, di sini saya mau menghapus folder Nika. Nah, folder Nika ini folder yang sudah kita pindahkan isinya ke dalam Windy, sehingga folder Nika saat ini kosong kan posisinya. Maka kita akan coba menghapus dengan perintah rmdir Nika. Enter. Nah, kita coba lihat di listnya sudah tidak ada folder Nika. Jadi, nah di sini kita coba menghapus folder Windy. Nah, folder Windy tadi sudah ada isinya. Kita coba menggunakan rmdir Windy. Maka di sini akan didapatkan pesan error, yaitu kita gagal untuk menghapus karena folder Windy ini tidak kosong. Untuk menghapus folder yang ada isinya, kita kenal perintah satu lagi, yaitu hanya rm atau remove saja. Jika rmdir itu untuk remove directory, dimana untuk menghapus directory yang masih kosong. Sementara untuk rm ini bisa kita gunakan untuk menghapus directory beserta isinya. Ada dua cara. Yang pertama, kita hanya ingin menghapus filenya saja, atau kita juga ingin menghapus bersamaan dengan foldernya. Kita coba lihat di dalam Windy tadi ada apa saja. Di sini ada dua ya. Kita mau coba menghapus folder Windy sekaligus. Apakah bisa? Kita coba ya. Kita udah keluar, kita coba rm Windy. Nah, di sini terdapat pesan error juga, tidak bisa menghapus Windy, padahal ini merupakan sebuah directory, tapi kenapa tidak bisa menghapusnya? Kita coba clear dulu, kita klik S, kemudian kita coba menggunakan fungsi perintah rm ini jika untuk menghapus file di dalamnya. Kita coba. Kita ls, di sini ada Nika txt dan Windy txt. Maka saya akan mencoba menghapus
nika.txt, rmdir nika.txt. Nah, akan ada pesan error lagi, failed to remove, karena nika.txt bukan merupakan direktori, atau dengan kata lain nika.txt ini hanyalah sebuah file. Maka kita coba menghapus file ini menggunakan rm saja, rm nika.txt. Nah, sudah bisa, kita coba ls. Nah, yang tersisa di dalam folder windy hanya tinggal windy.txt karena nika.txt telah kita hapus sebelumnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara menghapus folder sekaligus isinya. Sedangkan tadi setelah kita coba untuk menggunakan rmdir maupun rm saja itu tidak bisa. Maka kita coba, jadi kita balik ke root. Kita di sini akan menghapus folder windy. Kita coba ya, rm untuk menghapus folder sekaligus isinya. Kita kasih windy, enter, ls. Nah, di sini folder windy sudah hilang karena telah kita hapus bersamaan dengan kontennya sekaligus. Clear. Oke, ls. Saya juga mau mencoba menambahkan perintah yang namanya perintah echo. Nah, perintah ini bisa sebenarnya memiliki banyak fungsi. Hanya saja di sini saya mau mencoba untuk menambahkan sebuah teks di dalam file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini tersisa file DWI yang telah saya buat. Kita coba masuk ke DWI. Kita lihat ls. Nah, di sini masih ada file windy.txt. Maka saya mau mencoba menambahkan teks di dalam windy.txt ini. Caranya adalah menggunakan perintah echo itu, yaitu dengan mematikan echo. Kemudian kita tulis teks apa sih yang mau kita masukkan. Kita coba nyong ya, seru. Kita kasih ini, kemudian kita masukkan nama file yang kita ingin ganti, ini txt. Enter. Oke, di sini kita coba masuk, kita coba lihat ls-nya, windy.txt masih sama. Lalu bagaimana cara kita untuk melihat apakah teks tersebut sudah berhasil dimasukkan atau belum, yaitu menggunakan perintah yang tadi telah kita gunakan, yaitu perintah chat. Dengan mengetikkan chat windy.txt. Nah, di sini sudah terdapat tulisan Annyeong Cingguya yang telah kita masukkan ke dalam file windy.txt ini. Nah, yang terakhir saya mau hapus saja folder DWI tadi. Oke, nah baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.